Halo adik-adik, happy Sunday. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti adik-adik masih di rumah kan? Seperti Kak Piliani juga masih aja kita tetap di rumah. Nah, adik-adik, hari ini Kak Pili akan masuk kepada satu tema yang baru. Kalau 4 minggu sebelum ini kita sudah belajar tentang the creation. Bagaimana Tuhan Allah menciptakan seluruh dunia, alam semesta ini, dan termasuk siapa? Manusia. Manusia dari tanah yang biasa menjadi luar biasa. Manusia yang diajak oleh Tuhan untuk berkarya bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke sebuah tema yang baru. Tetapi sebelum kita masuk memulai sekolah minggu kita, Kak Pili mau ajak kita sama-sama berdoa. Ayo adik-adik, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami meskipun masih di rumah, tapi kami boleh tetap punya tubuh yang sehat. Kami boleh tetap tercukupi segala kebutuhan kami. Dan kami percaya Tuhan terus memelihara hidup kami hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan untuk hidup kami. Kami bersyukur untuk segala yang boleh kami lakukan, meskipun di tengah-tengah keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga hari ini kami ingin beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada kami melalui firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Pili akan setelkan satu pujian. Mari kita sama-sama saksikan dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
padamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Gracia, seorang anak yang tidak bisa melihat. Dia memiliki keterbatasan. Tapi adik-adik, meskipun dia buta, dia tetap bisa bernyanyi dengan sangat baik. Dan bahkan dia bisa memainkan piano dengan sangat baik. Adik-adik, kalau kita ngomong-ngomong nih tentang orang buta ya, orang yang tunanetra yang tidak bisa melihat, itu kadang-kadang kita pikir kasihan ya, mereka punya banyak keterbatasan karena mereka tidak bisa melihat apa-apa, mereka harus dibantu oleh orang lain. Ada sebuah cerita di negeri Cina ya, di sana tuh ada dua orang yang berteman baik, bersahabat sangat baik. Namanya adalah Jia Haisha dengan Jia Wenqi. Wah, dua orang dari negeri Tiongkok nih ya. Mereka ini dua-duanya punya keterbatasan. Tapi beda. Kalau si Jia Haisha itu dia tidak bisa melihat alias buta, alias tunanetra, alias blind. Sedangkan Jia Wenqi itu dia tidak punya dua belah tangan. Dia nggak punya tangan dua-duanya. Wah adik-adik, apa yang dilakukan oleh kedua orang yang mungkin dalam pikiran kita ini cacat. Kedua orang yang mungkin dalam pikiran kita mereka punya banyak keterbatasan. Mereka adalah orang-orang yang disabilitas. Nah adik-adik, ternyata dua orang ini telah melakukan suatu hal yang besar di Cina sana. Mereka menanam 10.000 pohon dalam waktu 10 tahun. Bayangkan kok bisa ya? Satu nggak bisa melihat, satu nggak punya tangan. Bagaimana caranya mereka bisa menanam pohon? Berjalan aja sulit, ya nggak? Untuk yang buta berjalan aja sulit. Untuk yang nggak punya tangan mau memegang kapak aja atau mau menunjuk sesuatu aja sangat sulit. Tapi adik-adik, mereka berdua bekerja sama. Mereka bisa menanam pohon. Bahkan berita tentang mereka itu masuk di koran-koran di Cina loh. Nah, bahkan mereka dikatakan dapat penghargaan dari pemerintah. Wah, dan mereka berdua bangga sekali. Jia Haisha atau si buta itu, dia bertugas menanam, memanjat pohon, dan melakukan segala pekerjaan yang harus menggunakan tangan. Sedangkan temannya Jia Wenqi itu bertugas untuk menuntun rekannya yang buta ini, membantunya naik ke atas pohon dengan cara menggendongnya. Dan Jia Wenqi ini atau si yang tidak punya tangan ini, dia juga membantu menentukan tempat yang harus ditanami tumbuhan. Karena kan si buta nggak bisa melihat di mana kita akan menanam pohonnya. Nah, si tak punya tangan ini yang akan menunjuk di tempat situ, ya di situ. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, dengan bekerja sama, mereka bisa melakukan suatu hal yang luar biasa. Adik-adik, tapi ada satu hal yang Kak Pilia mau tekankan hari ini. Si buta itu percaya kepada si tak punya lengan. Si buta itu dia mengikuti arahan dari si tak punya tangan.
Si buta itu dia benar-benar berserah, percaya pada yang tak punya tangan ini, yang akan menuntun dia dengan kata-katanya. Adik-adik, kalau dipikir-pikir luar biasa ya. Dia tidak bisa melihat, tapi dia percaya dengan temannya. Nah adik-adik, dari cerita ini ya kita mau belajar seperti si buta. Belajar bahwa dia itu mau percaya. Kenapa dia mau percaya sama si tak punya tangan? Karena itu adalah sahabatnya. Nah adik-adik, cerita tentang si tak bisa melihat atau si buta yang percaya ini, yang mempercayai setiap perintah, setiap instruksi, setiap arahan dari temannya ini, kira-kira seperti itulah yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Nah, adik-adik sekarang mulai nangkap ya. Kak Pilia akan masuk di suatu tema yang baru, yaitu Abraham. Belajar percaya. Adik-adik, Bapak Abraham, dia harus belajar percaya. Kenapa? Nah, Kak Pilia akan bacakan dulu di dalam Kejadian 12 ayat 1-9. Tapi hari ini Kak Pilia akan bacakan beberapa ayat saja. Kejadian 12 ayat 1. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Adik-adik, sekilas tentang Abraham. Abraham berasal dari suatu tempat yang bernama Ur Kasdim. Di Ur Kasdim itu sangat terkenal dengan penyembahan berhalanya, yaitu mereka menyembah Dewi Bulan. Tapi adik-adik, keluarga Abraham, yaitu ayahnya, Bapak Terah, dia mengajak mereka sekeluarga untuk pindah ke suatu tanah yang lain, ke suatu daerah yang lain. Bapak Terah mengajak anak-anaknya waktu itu, ada Abraham, kemudian ada Nabor, ada juga namanya itu Haran. Mereka pindah dari Ur Kasdim ke suatu daerah yang bernama Haran. Jadi saat itu, saat Bapak Abraham menerima panggilan Tuhan yang tadi Kak Pilia bacakan di Kejadian 12 ayat 1 itu, Bapak Abraham itu lagi ada di daerah yang bernama Haran. Dan adik-adik, kota Haran ini adalah kota yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena adik-adik, justru di kota Haran ini, Abraham dan semua keluarganya mendapat kekayaan mereka. Mereka menjadi makmur, menjadi sangat kaya, menjadi punya banyak sekali harta benda karena mereka tinggal di Haran. Jadi adik-adik, kota Haran ini adalah kota tempat mereka tinggal, tempat semua keluarga mereka bersama-sama di sana. Ada ayahnya, ada saudara-saudaranya, mungkin anak-anaknya, kemenakan-kemenakannya. Kecuali Abraham ya, karena Abraham tidak punya anak waktu itu. Nah, adik-adik, Abraham waktu itu tinggal di Haran. Tapi kemudian ayahnya, yaitu Bapak Terah, meninggal. Setelah itu, Tuhan memberikan panggilannya kepada Abraham untuk Abraham pergi meninggalkan daerah Haran itu, pergi ke suatu tempat yang tidak tahu kemana. Adik-adik, ini kalau Kak Pilia pikir-pikir ya, bayangannya seperti orang buta. Jadi kamu buta, kamu tidak bisa lihat jalan, kamu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dibantu orang lain. Nah, begitu pula dengan Abraham. Abraham oleh Tuhan disuruh keluar dari comfort zone, dari zona nyamannya dia, dari kota Haran itu, pergi ke suatu kota yang gak tahu akan kemana. Yang jelas-jelas Abraham tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa arahan, tanpa perintah, tanpa instruksi dari Tuhan. Gak mungkin Abraham itu bisa jalan sendiri. Karena dia seperti orang buta yang tidak tahu jalan. Mau kemana aja dia nggak tahu karena Tuhan tidak menyebutkan daerah mana. Tuhan tidak menyebutkan, Abraham kamu akan pergi ke Amerika. Abraham kamu akan pergi ke Jepang. Tidak.
Tuhan cuma bilang, pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tentu saja Abraham harus sepenuhnya percaya pada Tuhan. Sepenuhnya bergantung pada pengarahan dari Tuhan. Karena dia nggak tahu dia akan diutus kemana. Adik-adik, kalau kamu jadi Abraham, kamu punya dua pilihan. Kamu tetap tinggal di situ, di kota Haran itu, dengan semua harta kekayaanmu, dengan semua saudara-saudaramu, dengan semua hal-hal yang membuatmu senang di sana. Atau kamu mau ikut perintah Tuhan seperti orang buta yang tidak tahu arah, pergi ke tempat yang tidak jelas, yang tidak tahu mau kemana, yang nanti akan Tuhan tunjukkan. Meninggalkan semua kenyamanannya di kota Haran. Kalau kamu pilih yang mana ya? Kalau Kak Pilia pikir-pikir ya. Mungkin kalau Kak Pilia nih ya, dalam posisi Bapak Abraham, jadi orang kaya di Haran, punya segala sesuatu di Haran, punya rumah yang besar, rumah yang membuat dia nyaman di sana, punya saudara-saudara di sekitarnya. Kak Pilia mungkin tidak akan menempuh jalan seperti Abraham. Mungkin Kak Pilia akan menolak, tidak Tuhan, aku enakan di Haran saja. Aku lebih nyaman tinggal di Haran. Tapi adik-adik, Abraham percaya pada Tuhan. Dan dia mengikuti panggilan Tuhan. Adik-adik, Abraham akan pergi meninggalkan negerinya. Meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah orang tuanya. Dia pergi ke suatu negeri yang baru yang akan ditunjukkan oleh Tuhan nanti. Dia pergi meninggalkan apa yang melindunginya, apa yang memberinya rasa aman, apa yang memberinya rasa kepastian tentang hidupnya. Menuju ke suatu hal yang tidak tahu pasti mau kemana. Melalui kisah Abraham ini, kita belajar satu hal, yaitu apa? Percaya. Percaya kepada Sang Pemberi instruksi, percaya kepada Sang Pemberi perintah itu, yaitu siapa? Tuhan sendiri. Melalui cerita Abraham ini, kita belajar bahwa percaya itu dimulai dari mau dengar-dengaran, mau tahu firman Tuhan, dan melakukannya tanpa membantah. Seperti orang buta yang tadi, yang mengikuti instruksi dari temannya tanpa membantah. Mungkin kalau tadi si orang buta itu dia disuruh belok kanan, enggak mau, aku belok kiri. Mungkin dia sudah jatuh masuk jurang. Begitupun kita. Kalau kita mau hidup dengar-dengaran pada Tuhan, mengikuti setiap instruksi, setiap yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, maka Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Adik-adik, hari ini kita belajar mendengar dan mentaati firman Tuhan. Kita belajar percaya pada Tuhan, melakukan perintah Tuhan tanpa membantah. Sikap percaya atau iman ini kita lakukan dengan kerelaan taat pada perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, kalau di dalam hidup kita kamu merasa Tuhan berbicara pada aku. Saat kamu baca firman Tuhan, Tuhan berikan hal-hal yang baik, Tuhan berikan perintah, Tuhan berikan firman Tuhan di sini. Taatlah, percayalah bahwa inilah cara Tuhan untuk menunjukkan jalan kita. Firman Tuhan ini adalah satu cara dari Tuhan untuk supaya kita bisa hidup menurut apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Lakukan firman Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan itu. Lakukan bagi Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini kita ambil di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat 1. Iman
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, kita akan memberikan bejana untuk Tuhan, berikan persembahan bagi Tuhan yang terbaik untuk Dia. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, hatiku percaya, hatiku percaya. Kita nyanyikan lagu ini sebagai sebuah janji kita pada Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, kami ingin percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap langkah kami, Tuhan yang tuntun kami. Tuhan berikan perintah, Tuhan berikan instruksi, Tuhan berikan firman Tuhan untuk kami boleh lakukan. Biarlah sungguh hidup kami boleh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah ini, kami bersyukur untuk firman Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang kami alami pada hari ini. Dan Tuhan, untuk hidup kami ke depan, kami ingin terus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami hari demi hari. Tuhan sendiri yang menuntun kami. Dan biarlah kami sungguh boleh percaya kepada tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan see you next week ya. Tapi adik-adik jangan lupa, stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.